Rafael Strike ini ternyata ditemuin PSSI lewat game yang namanya, artinya neneknya Rafael Strike ini striker wonderkid underrated andalan Sintayong. Tonton videonya sampai habis hanya di Kobol. Gue pengen ngucapin banyak banget terima kasih dulu ya buat semua viewers untuk video terakhir gue. Gue gak nyangka banget impressionnya tuh tinggi banget buat gue ya. Karena biasanya gue tuh cuma dapet impression ya paling lama orang nonton 1 menit, 1 menit 54 detik. Gak pernah tuh sampai di atas 2 tuh gak pernah. Tapi berkat kalian yang udah subscribe, yang udah like, udah komen, dan share video kemarin, impressionnya tuh jadi naik jauh banget. Nah seperti biasa, sebagai programmer, pengetahuan gue tentang bola itu masih di level SD. Bantu gue buat naik kelas sampai SMP, SMA, dan kuliah dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Nah sebelum lanjut, gue pengen bacain komentar netizen di video terakhir gue dulu ya. Yang pertama dari Jamie Akbar 8125. Bang, selamat bang, konten berikut pakai topi SMP bang. Oh iya, gue penasaran dengan permainan strike gini kali ya. Tulisan namanya koreksi jika salah. Kenapa kok sering dipasang sama Sin? Spesial banget nih orang, akhir-akhir ini dia nge-gol juga. Karena komentar ini juga gue bikin Kobol kali ini tentang Rafael Strike. Terus komentar kedua dari Akaso 3622. Wahyu Pras itu center back bro, hanya bisa main di RB. Level gue masih SD nih bro. Terus komentar selanjutnya dari Budi Prasetyo strip 8K. Asik nih konten, ada visualnya. Ya jadi gue coba bikin konten yang menarik ya, menghibur buat kalian. Makanya gue bikin visual yang bagus juga buat kalian. Nah seperti yang kalian tahu, striker di Indonesia ini saat ini kan udah ada Ragnar, udah ada Hoki Caraka, dan Rafael Strike ya. Akhir-akhir ini Rafael Strike selalu dimainin terus sama Sintayong. Nah dari Hoki, Ragnar, sama Rafael Strike, yang nilai pasarnya paling gede tuh siapa sih? Nah jadi gue udah ngumpulin nilai pasar dari masing-masing striker Indonesia. Yang pertama ada Hoki Caraka. Umurnya baru 20 tahun si Hoki. Market value-nya ada di 3,04 miliar. Nih Hoki bener-bener ya kelahiran Indonesia, tapi market value-nya tuh 3,04 miliar. Nah yang kedua adalah satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang beragama muslim. Siapa lagi kalau bukan Wak Haji Ragnar Oratmangun. Umur Wak Haji udah di 26 tahun dan market value-nya ada di 7,82 miliar. Assalamualaikum Wak Haji. Waalaikumsalam. Nah yang terakhir yang akan kita bahas di video ini yaitu Rafael Strike. Umurnya baru 21 tahun, beda 1 tahun doang sama Hoki Caraka. Sangat disayangkan, Rafael Strike nilai pasarnya lebih rendah daripada Hoki Caraka, yaitu di 1,3 miliar. Tapi kalau kalian perhatiin ya, Sintayong selalu masang Rafael Strike jadi striker dibandingkan sama Hoki Caraka. Nah sebenarnya seberapa istimewa sih Rafael ini? Kenapa nilai pasarnya Hoki lebih gede, tapi jarang banget dimainin di timnas senior? Malah Rafael Strike yang nggak pernah diganti di timnas senior. Oke langsung aja kita bahas seberapa gacor sih si Rafael Strike ini. Jadi gue juga ada cari tahu trofi-trofi yang didapetin sama Rafael. Nah ternyata di level klub ini Rafael Strike itu nggak terlalu gacor. Kenapa? Karena dia belum punya trofi sama sekali. Malah kebanyakan prestasi dia diraih di dalam level timnas. Jujur pas gue cari tahu dia di level klub, data-data tentang Rafael Strike ini tuh minim banget. Berbanding sangat terbalik ketika dia di level timnas. Dia punya banyak banget prestasi di level timnas. Yang pertama adalah di November 2022, waktu Rafael Strike, Ivan Jenner, dan Hübner melakukan debut pertamanya buat timnas Indonesia, Rafael Strike mencetak 1 gol buat Indonesia. Nah yang kedua nih yang paling gue suka dari Rafael Strike ya, dia satu-satunya striker Indonesia yang ngebobol timnas U23 Korea Selatan pada Piala Asia U23 2024. Bahkan bisa dibilang dia bukan cuma satu-satunya striker Indonesia yang ngebobol Korsel waktu itu, tapi dalam kompetisi itu Korea Selatan nggak pernah kebobolan selain sama Rafael Strike. Ngegolinnya 2 kali lagi. Kurang gacor apa coba? Sekarang gue jadi ngerti kenapa Sintayong selalu pasang si Rafael Strike ini. Lalu prestasi selanjutnya dari Rafael Strike adalah dia adalah pemain atau striker satu-satunya yang menyamai catatan rekornya Marcelino Ferdinand. Rafael Strike sama Marcelino ini pernah mencatatkan 2 gol dalam satu pertandingan yang sama. Cuman si Strike doang nih yang bisa kayak gini. Lalu di Mei 2024, Rafael Strike juga dapat penghargaan The Future Start of the Tournament untuk Piala Asia U23 tahun 2024. Ini pengumuman penghargaannya resmi ya dari AFC. Jadi walaupun El Klemer kayak gini, dia pernah dapat penghargaan langsung dari AFC. Gokil, keren banget. Walaupun gue nggak tahu artinya ya. Nah kalau kalian masih ingat pas lawan Bahrain, Indonesia itu kan mencetak 1 gol di timnas senior di 10 Oktober 2024 kemarin. Akhirnya kita seri sama Bahrain. Tapi gue setuju sih, emang tuh wasit sebenarnya nggak adil banget. Assalamualaikum mau salat rami. Masa tambahan waktu cuma 6 menit dia bikin sampai 99. Nah terus bang, si Rafael ini tuh sebenarnya awalnya main bola di klub apa sih? Nah gue juga udah nyari tahu nih, Rafael Strike itu ternyata pertama kali main bola itu ada di klub Belanda namanya Forum Sport di divisi 5 Liga Belanda. Terus dia pindah ke klub keduanya yang masih sama-sama di Liga Belanda namanya RKA Vivi Leidschendam Youth. Namanya susah banget ya, sorry kalau gue salah. Klub RKA Vivi ini sering membuka pendaftaran untuk anak-anak bocah. Banyak pemain
3 sampai 5 tahun yang ngedaftar di klub ini. Dilihat dari FB klub RKA Vivi ini juga, klub ini tuh sering banget kerjasama sama bank asli Belanda yaitu Rabobank dalam setiap campaign marketingnya mereka. Cuman sayangnya klub ini nggak terlalu mentereng banget karena dari statistik yang gue lihat di musim ini, dari 5 laga terakhir RKA Vivi baru menang 1 kali, serinya 1 kali, dan kalahnya 3 kali. Apa mungkin karena Strike udah nggak di klub ini lagi ya, jadi klub ini melempem. Ah gila lu Strike, emang nggak salah Sintayong milih lu. Klub ketiganya setelah RKA Vivi adalah peringkat 13 di divisi 2 Belanda. Ada yang tahu? Namanya ADO Den Haag. Nah, si Rafael Strike ini main di ADO Den Haag mulai dari usia U18, U21 sampai tim seniornya ADO Den Haag. Nah, pas Rafael pindah dari U21 sampai ke tim seniornya ADO Den Haag, Rafael Strike dihargain dengan mahar hampir 435 juta rupiah. Waktu itu pindahan Rafael Strike dari tim ADO U21 ke tim senior itu terjadi di 2022. Nah, di ADO Den Haag ini si Rafael Strike itu benar-benar berkembang. Tercatat di ADO U18 dia udah main 4 kali, terus ngegolin 3 kali dan asis 1 kali. Artinya kan dia sangat berimpact di setiap pertandingan yang dia mainkan. Nah, yang paling gacor nih pas dia masuk ke ADO U21. Total main Rafael Strike ada di 41 kali dan golnya ada di 10 kali dengan asis 5 kali. Artinya kan hampir setengah permainan dia di U21 ADO Den Haag dia ngegolin atau membuat asis. Sayangnya pas dia direkrut timnas seniornya ADO Den Haag, dia cuma main 11 kali dan nggak buat gol atau asis apa-apa. Ya kita ngerti lah, sebagai striker itu kan dituntut untuk kontribusi maksimal kayak gol atau asis. Nah, terus klub setelah ADO Den Haag, Rafael Strike ini pindah ke divisi 1 Liga Australia. Rafael baru banget dikontrak sama Liga Australia di klub yang namanya Brisbane Roar. Sekali lagi gue nggak tahu gue ngomongnya bener apa enggak, kalau salah koreksi aja. Baru banget di September 2024 dengan mahar sekitar 1,3 miliar. Ini adalah angka market value terbesar dari Rafael Strike sampai saat ini. Mengingat umurnya baru 21 tahun, gue rasa dia masih bisa banget berkembang ya. Nah, baru sampai di Australia, Rafael Strike langsung menyesuaikan iklim dan jam dari Australia. Karena kalau kita tahu di Belanda sama Australia itu bedanya 9 jam. Jadi kalau di Belanda kita lagi tidur, di Australia kita lagi boker pagi-pagi. Nggak tahu lagi boker atau bikin kopi ya. Pokoknya lagi sarapan lah di Australia. Si Rafael bilang juga dia senang banget masuk ke Brisbane Roar karena pas dia nyampe langsung di briefing sama coach dan staffnya mereka. Nah, sebagaimana kita tahu mungkin pemain-pemain bola pas dia baru banget pindah ke klub baru, dia nggak bisa langsung masuk ke starting 11-nya. Nah, itu juga yang dibilang sama Strike. Dia ngerasa dia masih perlu banyak kerja keras supaya dia bisa masuk ke starting 11 Brisbane Roar ini. Nah, yang menarik lagi Rafael Strike ini pas di Brisbane dia pernah wawancara terus dia bilang pernah ngelawan pemain asli Australia waktu dia lagi main buat timnas Indonesia. Strike bilang dia pernah main ngelawan Keegan Jelaki. Gue nggak tahu nyebutnya benar apa salah ya. Keegan ini asli pemain dari Brisbane Roar juga, cuman sekarang dia udah pindah ke mana ya gue lupa. Nah, kebetulan banget waktu itu dia udah pernah ngelawan Keegan pas Indonesia U23 lawan Australia U23. Ya, jadi Rafael ngerasa itu bukan performa terbaiknya dia karena dia nggak ada kontribusi gol atau assist waktu ngelawan Australia. Golnya itu cuma lewat sundulan dari Komang Teguh di babak pertama. Dan itu jadi kemenangan pertama Indonesia dalam ajang U23 Piala Asia. Dan kalau nggak salah akhirnya Indonesia juga keluar jadi juara grup. Di pertandingan lawan Australia juga ada momen menarik yaitu Hernando Ari yang berhasil nepis tendangan penalti dari pemain Australia U23. Ya gue rasa Hernando juga lagi gacor-gacornya waktu itu ya. Tapi kalau kita banding-bandingin Hernando sama Martin Pas, ntar aja dah di Kobol berikutnya. Nah, terus gue pengen masuk dan ngebahas tipe permainannya Rafael Strike. Rafael Strike ini kalau gue lihat tingginya itu ada di 1,85 cm. Artinya dia cukup tinggi juga sebagai striker ya. Tapi sayangnya berat badan dia tuh nggak terlalu ideal ya, karena kalau kita lihat dia agak kurus. Gue juga nanti coba kumpulin ya momen-momen dia duel sama pemain-pemain lawan, dan ternyata dengan badannya yang kurus ini mampu juga gitu ngelawan pemain lawan. Artinya si Rafael ini bukan tipe pemain yang males duel. Nah, gue juga pernah lihat tuh di TikTok ada pembahasan terkait Strike ini. Strike ini tuh tipe mainnya Eropa banget ya, karena dia itu bagus di pergerakan off the ball-nya atau ketika dia nggak lagi megang bola. Karena pergerakan off the ball-nya ini ngebuat temennya yang lain lepas dari penjagaan tim lawan. Pemahaman taktiknya itu emang kelas banget karena emang dia lahir di Belanda juga kali ya. Jadi pas dia udah ngoper bola, dia nggak langsung minta bola balik lagi, tapi dia nggak delay run. Jadi dia perlambat runnya supaya temannya yang tadi dia oper bisa ngoper ke orang lain selain dia yang posisinya kebuka gara-gara Rafael Strike. Emang taktiknya kelas banget sih. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari pas dia main di ADO Den Haag ya, posisi asli si Strike ini sebenarnya di sayap kiri. Cuman dia bisa diplot sebagai penyerang juga. Ya mirip-mirip kayak Gakpo di Liverpool lah. Dia kan awalnya di Marseille, kalau nggak salah posisinya juga di sayap kiri ya. Cuma di Liverpool dia nggak jarang juga diposisiin sebagai striker. Nah, si Rafael Strike ini kalau kita perhatiin dia juga suka turun buat jemput bola, atau kalau bahasa kerennya tuh false nine, anjay.
Jadi strike ini kan kalau kita lihat emang jarang ngegolin ya, karena atribut terkuatnya dia tuh bukan shooting kayaknya. Ini sama persis kayak Gabriel Jesus di Arsenal. Gabriel Jesus juga pernah diwawancara dan dia bilang katanya atribut terbaik dia juga bukan nge-shoot atau ngecetak gol, tapi justru dengan false nine ini dia bisa nge-support pergerakan midfielder buat semakin maju ke depan. Nah, makanya bisa dibilang Rafael Strike ini salah satu pemain yang versatile ya. Dia bisa main lebih dari satu posisi. Makanya nggak heran juga Sintayong ngandelin dia jadi striker. Dan setahu gue nggak pernah diganti juga sih kayaknya. Nah, pas gue lihat di wawancara dia di TikTok, dia itu disuruh milih antara Messi sama Ronaldo. Terus dia milih Messi. Tapi ini pemain emang loyalitas ke timnya tinggi banget ya. Pas ditanya dia milih menang sama timnya atau jersey dengan tanda tangan Messi, dia jawabnya menang sama tim. Nah, selain itu dia juga senang banget sama David Beckham. Strike ini pernah nonton video dokumenter David Beckham katanya. Ya, semua orang setuju lah ya. Kayaknya David Beckham itu bukan cuma superstar di lapangan, tapi juga superstar di luar lapangan. Gue nggak jarang tuh ngelihat David Beckham iklan Calvin Klein. Nggak usah disebut produknya apa ya. Nah, si Strike ini juga pengen kayak David Beckham yang bisa eksis di luar atau di dalam lapangan. Tapi pas ditanya klub favoritnya si Rafael Strike itu apa, dia jawabnya adalah kalau yang suka sama Messi pasti jawabnya Barcelona. Kalau Beckham, dia pernah main di Real Madrid. Ya, jawabannya adalah Strike suka sama klub Real Madrid. Ala Madrid. Ya, Decul kecewa deh. Nah, tadi kan gue bilang Rafael Strike ini jadi salah satu pemain favoritnya Sintayong dan nggak pernah diganti. Tapi apa bener dia nggak pernah diganti karena cedera sekalipun? Nah, jadi Rafael Strike ini sejauh ini ya, dia pernah 2 kali cedera di timnas Indonesia. Yang pertama, Rafael Strike ini pernah cedera setelah ngelawan Arab Saudi di timnas senior. Kalau kita lihat di internet, Rafael Strike itu kakinya agak pincang dan sebelah kanannya diperban. Nah, cedera kedua itu waktu ngelawan Australia di timnas senior juga. Sebenarnya pas press conference, Sintayong udah bilang kalau Rafael Strike ini sebenarnya ya kurang fit lah buat lawan Australia. Tapi ternyata main juga. Gue yakin emang Sintayong bergantung banget sama si Rafael Strike ya. Khususnya buat formasi andalannya si Sintayong ini 3-5-2 kalau nggak salah. Nah, salah satu penyerangnya selain Urat Mangun, ya si Rafael Strike ini. Tapi pas lawan Australia, di babak kedua dia diganti. Udah ganteng, gacor juga lagi. Masa sih nggak ada cewek-cewek Indonesia yang tertarik banget sama Rafael Strike? Nah, kita bahas ya, siapa aja yang pernah deket sampai pacaran sama si Rafael Strike. Yang pertama ada Marisa Kansa. Gila, mantan putri remaja Indonesia tahun 2022 ini pernah foto bareng sama Rafael Strike dan ngasih bunga juga ke Strike dong. Selain mantan putri remaja, dia juga aktif banget di dunia model. Wajar aja dong warganet pasti mikir dia nih pacarnya Rafael Strike karena ya serasi aja, tapi ternyata hanya teman. Lalu yang kedua ada Anya Rebecca, brand ambasadornya Alter Ego. Kalau teman-teman pada main Mobile Legends pasti udah gak asing lagi lah sama si Anya ini. Nah, si Anya ini kan asalnya dari Riau ya. Nah, dia pernah juga diisukan dekat sama Rafael Strike. Sebenarnya pembicaraannya udah lama ya, dari sebelum Indonesia U23 ngelawan Taiwan U23. Ternyata Anya itu pernah share story foto bareng Strike. Nah, dikira netizen beneran nih mereka pacaran. Padahal kalau kita lihat di story aslinya si Anya, dia foto nggak cuma sama Strike doang, tapi sama Ivan Yerner juga. Nah, yang ketiga ada Noah van der Hoeven. Gua nggak tahu bacanya bener apa enggak ya. Nah, cewek asli Belanda yang lahir di 2002 lalu, sekarang umurnya udah 22 tahun dan dia adalah pacar asli Rafael Strike. Jadi jangan keliru tuh, bukan Marisa, bukan Anya, tapi Noah. Sayangnya pas gue cari tahu akun Instagramnya si Noah ini di private, jadi gue nggak bisa dapat banyak informasi tentang si Noah ini. Tapi yang gue tahu dia itu deket banget sama ibunya si Strike ya. Wah, ini pasti semua cewek pada patah hati sih. Bentar lagi juga dijodohin tuh sama anaknya. Nah, tadi kita udah bahas banyak banget ya tentang Rafael Strike, tapi kita belum bahas dari mana sih asal keturunan dari Rafael Strike ini. Ternyata kalau dilihat dari silsilah keluarganya, Rafael Strike ini juga banyak keturunan ke orang Indonesia. Yang pertama dari ayahnya, Brian Strike. Aksen gue udah keren belum? Dia ini warga negara asli Belanda yang nyokapnya dia asli orang Semarang. Artinya neneknya Rafael Strike ini asli orang Semarang sebenarnya. Terus ada ibunya Rafael Strike, Soraya Nurali Sudito. Kurang Indonesia apa namanya coba? Ternyata ibunya ini juga punya keturunan dari Suriname dan Jawa. Jadi Strike ini ada keturunan dari Jawa, Semarang, Indonesia. Nah, kan Strike ini baru banget pindah dari ADO Den Haag ke Brisbane Roar, Australia. Jadi belum banyak yang tahu tuh performanya si Rafael Strike itu kayak gimana. Gue sih penasaran ya, di Australia dia bisa segacor apa? Masa udah mahar 1,3 M nggak gacor? Ya minimal bisa tembus ke level starting 11-nya Brisbane Roar lah. Terus fun fact selanjutnya, Rafael Strike ini ternyata ditemuin PSSI lewat game yang namanya Football Manager. Nah, karena saking sedikitnya data tentang Rafael Strike waktu di ADO Den Haag, PSSI tuh kesulitan banget buat nge-tracking performanya si
Rafael Struijk ini. Makanya PSSI itu ngambil data-data dia dari Football Manager. Nah, terus ada nggak sih momen favorit waktu Rafael Struijk datang ke Indonesia? Nah, ternyata Rafael Struijk juga pernah cerita nih. Waktu terakhir dia ngelawan Argentina, 1 hari setelahnya dia pergi ke mall bareng bokapnya buat beli makanan. Si Struijk kaget banget karena udah banyak banget fans MU. Si Struijk kaget banget karena udah banyak banget fans Indonesia yang ngefans sama dia, udah di mall itu duluan nungguin si Rafael Struijk datang ke mall itu. Nah, itu jadi salah satu momen yang nggak bisa dilupain sama Struijk setelah dia join sama timnas Indonesia. Ya, seperti kita tahu Indonesia itu kan fansnya militan banget ya. Kita lihat aja dari K-pop atau girl band, boy band, konser selalu rame, tiketnya selalu habis. Udah gitu gue pernah ngeliat juga tuh di Instagramnya Rafael Struijk, dia pernah foto bareng Ivar Jenner dan Hübner pakai outfit brand apa gitu gue nggak tahu, tapi di lapangan sepak bola kelihatan sih stylish banget ya, keren parah. Kalau ngomongin Struijk kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak bahas tentang El Klemernya dia ya. Ya, jadi sesuai namanya El Klemer itu didapat karena dia di lapangan kan mainnya ya klemer-klemer. Tapi walaupun klemer-klemer, kita bisa lihat pas dia ngelawan Korea Selatan, dia jadi satu-satunya di turnamen yang ngegolin gawang Korea Selatan U23. Jadi biar klemer-klemer dia tetap nyamber loh. Lalu di Mei 2000, nah akhirnya kalau nggak salah Indonesia keluar jadi juara grup.